Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah al-isya'u was subah, salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamun nasu ma fihima la'atauhuma walau habwa. Karena andaikan manusia tahu apa janji Allah yang akan diberikan kepada mereka yang melaksanakan salat isya dan subuh secara berjamaah, niscaya mereka akan sanggup untuk mendatanginya walau habwa, walaupun dengan merangkak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, dia berangkat menuju masjid, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam jaminan Allah, dia berada dalam jaminan Allah. Berada dalam jaminan Allah artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada yang bersangkutan dari sisi keamanan, sehingga sebagian di antara orang-orang yang punya potensi jahat, mereka sampai tidak berani untuk mengganggu orang yang menuju masjid berangkat salat subuh, karena dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ketika melihat ada orang yang berangkat salat subuh, maka Hajjaj ketakutan dan tidak berani ganggu. Termasuk di antara bentuk jaminan itu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kepadanya dengan cahaya ketika kelak di yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fidz zulam bin nurit tam, basyiril masya'ina fidz zulami ilal masjid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam menuju masjid bin nur at-tam, di mana mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang selalu istiqamah ketika melaksanakan salat subuh secara berjamaah, salat isya secara berjamaah, walaupun kita harus berjalan kaki dalam suasana gelapnya malam. Dan sekarang terang ya, karena banyak sekali lampu. Tapi mungkin ada sebagian di antara jamaah yang harus melewati wilayah tertentu atau jalan tertentu, seperti santri Ma'had Imam Syafi'i ketika ke masjid lewat kebun tebu. Insyaallah. Takut apa di situ? Tidak ada insyaallah. Takut kesasar. Tayyib. Kita mau bahas barisan orang yang tertipu dalam amalan dunia, berkaitan dengan keberadaan hamba yang tertipu. Salah satu di antara penjelasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang tertipu sehingga dia bertahan dalam aneka perbuatan maksiat dan pelanggaran disebabkan karena pemurahnya Allah kepada yang bersangkutan. Allah tidak langsung menegur, Allah tidak langsung memberikan hukuman kepada sang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kalian tertipu? Bi rabbikal karim, terhadap Rabbmu yang maha mulia. Al-Karim maknanya adalah zat yang maha pemurah, maha mulia. Sehingga sang hamba sering sampai lupa dan lalai dikala dia melaksanakan aneka maksiat. Sampai Allah Subhanahu wa taala panggil kepada seluruh hambanya, kepada seluruh manusia, "Ya ayyuhal insan," wahai para manusia, "ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Allah jadikan kita sebagai hamba yang sempurna fisiknya. Allah sempurnakan fisik hamba, fisik manusia. Dan itu membuat manusia terkadang lupa untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bukan Allah, kondisi hamba yang tertipu
terkadang membuat dia tenggelam dalam aneka pelanggaran tanpa sadar. Ada yang lebih sibuk untuk melakukan maksiat, ada yang sibuk untuk melakukan hal yang mubah, lalu dia meninggalkan aneka ketaatan yang disyariatkan. Ada yang lebih sibuk melakukan amalan sunnah dibandingkan yang wajib. Ada yang kurang prioritas ketika dia melakukan yang wajib, dan aneka kondisi yang lain, sehingga mereka tertipu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung memberikan teguran kepadanya. Kita bukan hamba yang maksum sebagaimana para nabi, sehingga nabi pernah nggak melakukan kesalahan? Nabi pernah nggak melakukan kesalahan? Pernah atau tidak? Pernah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Adanya beberapa ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala atau disebut oleh para ulama dengan ayatul itab, ayat yang berisi teguran. Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi sebelumnya, mereka melakukan kesalahan, tapi saat mereka melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Sehingga sisi kemaksuman Nabi bentuknya adalah adanya wahyu yang menegur kesalahan sang Nabi seketika. Yang ini tidak terjadi pada selain para Nabi. Adanya ayat yang disebut oleh para ulama dengan ayatul itab, ayat-ayat yang berisi teguran. Seperti contohnya abasa wa tawalla. Contoh yang lain, Allah menegur Nabi SAW ketika beliau bersumpah untuk tidak minum madu. Disebabkan apa? Sindiran yang diberikan oleh para istri beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu dalam rangka untuk mencari keridhaan para istrimu. Dan beberapa ayat yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegur nabinya seketika. Demikian pula yang terjadi pada para nabi masa silam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi Adam alaihissalam, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam durhaka, semuanya pernah melakukan dosa, hanya saja beda pilihan dosa. Sehingga misalnya ada orang melakukan pelanggaran A, lalu diingatkan oleh saudaranya saat dia melakukan pelanggaran, diingatkan oleh temannya, diingatkan oleh tetangganya, dan seterusnya. Apa alasan dia? Jangan sok suci, jangan sok benar sendiri, jangan sok menggurui, jangan sok paling Islam sendiri, dan seterusnya. Kamu juga pernah melakukan perbuatan maksiat, kenapa kau ingatkan aku ketika berbuat maksiat? Kita sama-sama berbuat maksiat, bedanya hanya pilihan maksiat. Kau maksiatnya di A, aku maksiatnya di B, yang lain maksiatnya di C. Jadi sebaiknya kita diam saja semuanya. Apakah seperti itu? Nabi SAW ingatkan dalam hadis beliau, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka segera diingatkan dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah kondisi iman yang paling rendah. Baik, Nabi SAW menyebut orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati sebagai manusia yang imannya paling rendah. Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Boleh angkat tangan. Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati?
Nah, tidak menolak dengan hatinya. Tidak menolak dengan hatinya atau menolak dengan hatinya? Hatinya ingkar. Bagaimana bentuk hatinya ingkar? Mengingkari, tidak setuju. Bagaimana bentuknya? Dengan memberi amar ma'ruf nahi munkar. Nanti jadinya tangan dan lisan. Meninggalkan kemaksiatan, bukan. Istighfar, bukan. Tidak suka, benci. Nah, dapat tadi ya. Yang jawab tidak suka. Kata kuncinya itu, tidak suka. Jadi pengingkaran dengan batin adalah dengan cara tidak suka. Hatinya membenci. Saya nggak suka dengan perbuatan ini. Saya nggak senang dengan perbuatan ini. Itulah bentuk pengingkaran dengan hati. Tayyib. Sekarang ada kasus. Ada perbuatan maksiat, lalu kita melihatnya dan kita menikmatinya. Ada perbuatan maksiat, lalu kita melihatnya dan kita menikmatinya. Baik, pertanyaannya, jika ada perbuatan maksiat, kita nonton dan kita nikmati, berarti ada nggak pengingkaran dalam hati? Ada atau tidak? Tidak ada. Jika Nabi SAW menyebut bahwa orang yang mengingkari perbuatan maksiat dengan hati itu sebagai iman yang paling rendah, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling rendah, yang paling dhaif, yang paling lemah. Tapi orang ini hatinya tidak mengingkari dengan cara tidak membencinya, bahkan hatinya ikut menikmatinya. Dia nonton dan dia nikmati. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Apakah masih ada iman dalam hatinya? Masih? Apakah masih ada iman dalam hatinya? Masih? Di mana imannya? Hah? Imannya tidak sempurna. Tadi iman yang paling lemah sudah nggak ada. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Tidak ada. Sehingga kalau ada orang yang nonton maksiat dan dia menikmati maksiat, apakah sama dengan keluar dari Islam? Sudah tidak ada iman. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Terus gimana kok nasibnya? Gimana nasibnya? Misalnya ya, ada wanita buka aurat, maksiat nggak itu? Maksiat. Lalu ada orang yang nonton. Biasanya yang nonton laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Baik. Lalu ada orang yang nonton dan dia menikmati tontonan itu. Dia merasa senang dengan tontonan itu. Pertanyaannya, berarti dia tidak mengingkari secara tangan, tidak mengingkari dengan lisan, dan tidak mengingkari dengan hati. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, pengingkaran batin itu adhaful iman, iman yang paling rendah, iman yang paling dhaif, yang paling lemah. Tapi dia tidak mengingkarinya, bahkan menikmatinya. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Tidak. Tidak ada. Berarti dia keluar dari Islam. Ada orang nonton judi, main judi, terus si A ini nonton judi. Saya tidak membahas yang bermain judi, tapi yang kita bahas penonton judi. Lalu si penonton judi ini tidak mengingkari, baik dengan tangan, lisan, maupun hati. Dia ikut nonton dan dia menikmati. Nah, cuman menikmati proses permainan judi. Yang dikatakan sebagai adhaful iman, pengingkaran dengan batin, sudah tidak ada dalam diri orang ini, karena dia menikmati. Apakah masih ada iman dalam hatinya? Tidak ada. Kalau tidak ada iman, apakah dia keluar dari Islam?
Ajibu. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Kok bisa, Pak? Dia masih punya cabang iman yang lain. Sehingga yang dimaksud Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, pengingkaran dengan hati itu adalah iman yang paling rendah. Maksudnya adalah cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar. Dia masih punya cabang iman berupa la ilaha illallah. Dia masih punya cabang iman salat. Dia masih punya cabang iman puasa. Dia punya cabang iman A, punya cabang iman B. Itulah makna hadis Nabi SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman punya 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu di antara bagian dari cabang iman. Beliau menyebutkan cabang atas, cabang bawah, batas atas, batas bawah, dan contoh tengah. Tapi yang lainnya tidak disebutkan, dan itu disebutkan dalam hadis yang lain. Baik. Semua pelaku maksiat, dia menikmati maksiat itu, terlepas dari adanya rasa takut. Sehingga orang yang berbuat maksiat A, berbuat maksiat B, sebagai contoh, Muslim mukmin minum khamar, apakah dia menikmati khamar itu? Menikmati atau tidak? Dia menikmati. Karena kalau dia tidak menikmati, dia tidak akan meminumnya. Sehingga dia merasakan kenikmatan, bahkan bisa sampai candu. Pada posisi ketika dia minum khamar, dia candu dengan khamar, tidak ada pengingkaran pada dirinya. Tidak ada pengingkaran pada dirinya, sehingga dia sendiri tidak mengingkari perbuatannya. Di saat inilah, jangankan berbicara dengan orang yang nonton orang yang sedang mabuk, dia sendiri sebagai pelaku mabuk tidak melakukan pengingkaran. Pertanyaannya, orang ini berarti nol amar ma'ruf nahi mungkar, karena dia sendiri pelakunya, pelaku dari kemungkaran itu. Apakah keluar dari Islam? Tidak. Dia masih punya cabang iman yang lain. Baik. Namun kenapa sang hamba kesulitan untuk berubah pada saat dia berbuat maksiat? Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemurah, tidak langsung memberikan teguran bagi hambanya, sehingga sang hamba susah untuk segera berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada para hambanya, kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat, maka hamba yang lain ingatkanlah pelaku maksiat itu. Akhirnya satu sama lain saling mengingkari. Disinilah ada sebuah makna yang pernah disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Sejatinya saat kita mengingkari kemungkaran, maka yang terjadi adalah ahli maksiat mengingkari ahli maksiat yang lain. Sebab tidak ada di antara kita yang bersih dari maksiat. Tidak ada di antara kita yang bersih dari maksiat. Yang selamat siapa? Mereka yang responsif terhadap aneka keterangan dan nasihat. Maka siapa yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain, itulah manusia yang selamat. Sehingga saat dia diingatkan, dia sadar. Alhamdulillah, terima kasih, saya sudah diingatkan. Terima kasih, saya sudah diberitahu. Kalaupun saya tidak diingatkan, mungkin saya akan bertahan di sini. Tapi karena diingatkan, dia jadi sadar. Baik. Tapi mana yang lebih Anda sukai? Berbuat maksiat ke orang lain, ketahuan orang lain, lalu diingkari oleh orang lain, atau berbuat maksiat tapi tidak ketahuan orang lain? Mana yang lebih Anda sukai? Berbuat maksiat ke orang lain lalu diingatkan oleh orang lain dan kita menanggung malu, atau kita berbuat maksiat tapi tidak ketahuan orang lain sampai perbuatan maksiat itu selesai kita lakukan? Anda lebih senang yang mana? Anda lebih senang
perbuatan maksiat itu selesai dengan sendirinya. Mungkin kita akan merasa ketakutan kalau sedang berbuat maksiat lalu kepergok orang lain. Pas lagi buka apa di HP-nya, tiba-tiba dilirik sama temannya. Buka apa kamu? Buka ini. Wow. Apa itu? Ini. Mungkin dia akan merasa malu ketika dia kepergok seperti itu. Tapi demikianlah seorang hamba. Dia lebih senang ketika maksiat itu hilang dengan cara dirinya sendiri. Oleh karena itulah, ada dua cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya pada saat dia tenggelam dengan aneka perbuatan dosa. Cara yang pertama adalah Allah ingatkan melalui hamba yang lain, atau cara yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan melalui nurani yang ada pada dirinya. Walaupun yang kedua ini lebih susah untuk berubah. Ada seorang sahabat, dia berusaha untuk mendekat kepada Nabi SAW. Dia berusaha untuk mendekat kepada Rasulullah karena ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Nabi SAW tahu sahabat ini ingin mendekat kepada beliau, tapi terhalang oleh banyaknya orang yang mereka silih berganti bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya diberi kesempatan sahabat itu untuk maju dan mendekat. Kemudian sahabat ini bertanya tentang anis sayyiat, tentang amal-amal buruk. Apa jawab Nabi SAW? Istafti qalbak. Coba kau minta fatwa ke hatimu. Kau minta fatwa kepada hatimu. Karena sesuatu yang buruk, mahaka alaihi nafsuk, sesuatu yang membuat tidak nyaman jiwamu. Di hal ini, dalam kondisi ini, manusia diingatkan bahwa kondisi nurani yang masih bersih akan menjadi pengingat bagi yang bersangkutan agar dia tidak tenggelam dalam perbuatan dosa. Hatimu sudah bisa bernilai, sudah bisa memberikan penilaian. Hatimu sudah bisa menilai kira-kira perbuatanmu ini benar ataukah tidak. Baik. Namun dalam kondisi itu banyak sekali manusia yang tertipu. Mereka tertipu dengan ampunan dari Allah. Lalu mereka merasa bahwasanya setiap dosa dan maksiat pasti akan diampuni oleh Allah. Terlebih pada saat dia melakukan aneka maksiat, dia punya keyakinan setelah ini saya akan melakukan amal soleh, lalu dengan itu dosaku akan hilang. Saudaranya Yusuf, mereka berkumpul untuk rapat. Dalam rapat itu mereka ingin memutuskan tindakan apa yang paling tepat untuk menyingkirkan Yusuf. Di antara usulan yang mereka sampaikan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir. Yakhlulakum wajhu abikum, agar dia tidak mengganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah ini kita akan bareng-bareng jadi kaum yang saleh. Masya Allah. Coba bayangin, merencanakan pembunuhan seorang nabi dengan harapan nanti setelah ini dosa kita akan diampuni, karena kita setelah ini akan bareng-bareng menjadi orang yang saleh. Ketika seorang muslim dia merencanakan untuk berbuat maksiat, tapi dia merasa bahwasanya setelah ini ada cara untuk menghapus dosa. Tenang, gampang. Kalaupun malam ini kita berbuat maksiat, hatinya membisikkan, kalaupun malam ini kau berbuat maksiat, kau berangkat sholat subuh dengan jalan kaki. Kaki kanan menambah pahala, kaki kiri menghapus dosa, sampai masjid dosamu hilang. Nah, pada saat dia merencanakan perbuatan maksiat dan dia punya keyakinan nanti akan ada penghapusan dosa, maka sang hamba akan semakin nekat untuk berbuat maksiat. Ada orang misalnya dia korupsi. Saat dia korupsi, dia berpikir nanti hasil korupsi dipakai umroh,
begitu selesai umroh pulang ke tanah air kayaumin waladathu ummuh, maka akan menjadi hamba seperti yang baru saja dilahirkan dari rahim sang ibu, bersih dari dosa, tenang saja. Akhirnya apa? Dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Sehingga siapapun ketika punya keinginan untuk berbuat maksiat, sementara dalam keyakinannya ada cara pelarian dari perbuatan dosa itu dengan melakukan amalan yang menghapus dosa itu menurut keyakinannya, maka dia akan lebih berani untuk berbuat dosa. Sebagaimana yang terjadi pada saudaranya Yusuf. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf, atau buang dia di padang pasir. Nanti setelah itu kalian akan jadi sama-sama orang saleh. Ada salah satu di antara aparat ya, dan ini saya mendengar langsung dari temannya. Dia punya prinsip seperti ini, bahwa mengambil harta yang terlarang tenang saja, yang penting rajin sholat tahajud, yang penting rajin puasa sunnah. Dan kalau harta itu sudah dizakati, maka harta yang kotor akan berubah jadi bersih, sebab zakat bisa berfungsi mensucikan harta. Apa yang akan terjadi kalau kondisi manusia seperti ini, Pak? Dia akan semakin berani dan nekat untuk berbuat maksiat. Oleh karena itulah, berangkat dari keyakinan-keyakinan manusia seperti ini, orang jadi semakin kuat untuk berbuat maksiat. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kau terlalaikan? Sementara Rabbmu adalah zat yang sangat baik hati kepada para hambanya, sehingga siapa yang melakukan kesalahan tidak langsung mendapatkan hukuman seketika. Baik. Demikian pula yang dialami oleh Bani Israel. Bani Israel, mereka semakin berani berbuat maksiat dalam posisi hatinya sadar kalau itu salah, tapi tetap nekat dilakukan. Apa alasannya? Karena mereka merasa kalaupun nyemplung neraka dihukum oleh Allah hanya sementara. Mereka mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannah wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, lan tamassana an-nar, kita tidak akan tersentuh neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Nanti kalaupun kita masuk neraka hanya beberapa hari saja. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Dalam keyakinan Bani Israel, maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka sadari itu salah, dan mereka sudah siap akan diberi hukuman oleh Allah. Tapi mereka punya keyakinan hukuman ini tidak selamanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapapun yang sunat, siapapun yang sudah sunat di kalangan Bani Israel akan diselamatkan oleh Allah, lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi tenang saja kalaupun melakukan perbuatan dosa, toh nanti kalau nyemplung neraka hanya sebentar. Apakah mukmin juga punya keyakinan kayak gitu? Ternyata ada. Sebagian orang punya pemahaman dosa itu yang penting tinggalkan syirik. Sehingga yang penting tidak syirik, bukan dosa menambah-nambahi aturan syariat, sisanya diremehkan. Sehingga kadang dia berurusan dengan sesama orang tidak perhatian dengan baik, kadang utang, ngemplang, arisan, ngilang, dan aneka pelanggaran yang lainnya terhadap sesama. Yang penting tidak syirik. Kalau kayak gini caranya gimana, Pak? Orang akan semakin berani untuk berbuat maksiat. Keberanian para hamba berbuat maksiat sebab Allah tidak menegur langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan tegurannya itu ada pada dirinya. Kalau kau mau mengikuti teguran yang ada pada hatimu, kau akan berhenti. Tapi kalau kau tidak, kau meremehkan, kau melupakan, maka kau akan bertahan dalam aneka kegiatan maksiat tersebut. Tayyib. Coba
Santri? Nah, baik, santri. Masya Allah. Hada ahsan. Wahai santri, sebutkan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menegur hambanya. Sebutkan cara Allah dalam menegur hambanya. Sebelah kanannya. Sebutkan cara Allah dalam menegur hambanya. Membuat orang lain melihat maksiatnya. Lalu ketika orang lain melihat, diapain? Dinasehati. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, sebelahnya dapat hadiah ya. Sebutkan cara Allah menegur hambanya selain yang sudah disebutkan tadi. Boleh dibantu depannya. Baju hijau. Sebutkan cara Allah menegur hambanya. Dia ancaman dalam Al-Quran. Bagaimana cara Allah menegur hambanya? Allah berikan hati nurani yang sehat. Sehingga dari apa yang tadi kita sampaikan, cara Allah menegur hambanya ada 3. Yang pertama, melalui wahyu langsung. Dan ini hanya berlaku untuk siapa? Para nabi. Kita tidak memiliki cara seperti ini. Maka saat kita berbuat salah, Anda tidak mungkin menunggu wahyu. Anda tidak mungkin menunggu sesuatu yang turun dan Anda rasakan. Maka kalau ada orang yang merasa seperti ini, diingatkan untuk sholat, diingatkan untuk meninggalkan maksiat, sudahlah, saya sedang menunggu hidayah dari Allah. Kalau emang hidayah itu turun kepadaku, aku akan berubah. Kau bukan nabi. Kau bukan nabi yang bisa merasakan turunnya wahyu. Karena itu ditampakkan. Sehingga kalau ada orang yang dia ketika diingatkan untuk berbuat salah, diingatkan berbuat maksiat, diingatkan untuk meninggalkan perbuatan maksiatnya, lalu dia menjawab, biarkan saja, tunggu nanti kalau Allah sudah ngasih hidayah kepada saya akan berubah. Orang ini merasa dia nunggu wahyu, padahal dia bukan nabi. Bukankah temannya yang datang kepadanya mengingatkan itu sudah hidayah? Hidayah apa namanya? Hidayatul ilmi wal irsyad. Hidayah yang bentuknya penjelasan. Temanmu yang mengingatkan itu hidayah. Namun dia nggak mau terima. Yang katanya dia nunggu hidayah, hidayah ada di depannya. Tapi yang sedang dia tunggu adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Dan itu tidak mungkin, sebab dia bukan seorang nabi. Cara yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menegur hambanya melalui apa? Kondisi perasaan yang tidak nyaman. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal itsmu ma haka alaihi nafsuk. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak nyaman. Itulah nurani. Maka saat orang berbuat maksiat, nuraninya bicara. Kau kan tahu ini tidak boleh. Kau kan tahu ini dilarang. Sehingga bahkan ada orang yang menjelang berbuat maksiat itu gemeteran dia. Tiba-tiba muncul keringat dingin, tiba-tiba muncul rasa takut, tiba-tiba jantungnya berdebar lebih kuat, jantungnya berdebar lebih kencang. Kenapa itu? Nuraninya bicara keras. Nuraninya bicara keras. Jadi misalnya ya, anak SMA, laki dan perempuan janjian ketemuan untuk pacaran. Apa yang terjadi? Dredeg. Jantungnya berdebar-debar. Saya kok grogi ya, kok jantung saya berdebar-debar, kok jantung saya seperti ini. Tiba-tiba muncul keringat dingin dan seterusnya. Insyaallah. Bapak pernah punya pengalaman kayak gitu, Pak? Nggak usah diceritakan ya. Baik.
Sehingga kenapa kok sampai seperti itu? Yang ini tidak terjadi pada kondisi halal. Suami istri ketemu nggak sampai berdebar-debar kayak dulu waktu pacaran. Sebab antara yang halal dan yang haram itu berbeda. Dalam situasi itulah sebenarnya nurani dia sedang teriak kenceng, tapi tidak digubris. Nabi SAW mengingatkan, wal ithmu ma hakka alaihi nafsuk. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang membuat jiwamu tidak tenang. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan kau enggak senang ketika ada orang yang melihatmu. Sudah? Sehingga dengan 3 cara inilah seorang hamba diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perubahan, Allah mengatakan, wa'lamu annallaha yahulu, atau firman yang lebih lengkap, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang yang beriman, istajibu lillah, segera penuhi panggilan Allah, walir rasul, dan panggilan Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, apabila mereka mengajak kalian untuk menjalani sesuatu yang menghidupkan kalian. Maksudnya adalah menghidupkan hati kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, sadarilah sesungguhnya Allah Ta'ala bisa menghalangi antara seseorang dengan bisikan nuraninya. Kapan itu terjadi? Saat Anda mengalami jantung berdetak kencang, dredeg, tiba-tiba muncul keringat dingin menjelang berbuat maksiat. Anda merasa tidak nyaman, tapi Anda tetap nekat untuk melakukannya. Di saat itulah Allah halangi diri kita dengan suasana nurani tadi. Akhirnya apa? Terasa, begitu dilakukan terasa biasa. Begitu maksiat itu dilakukan, oh kok kayak gini, udah biasa saja. Orang kalau sudah tahu riba, lalu dia melakukan transaksi riba karena alasan misalnya, saya butuh Pak, dan saya harus melakukan transaksi ini. Begitu dia di depan teller, bisa jadi dia derdeg. Tapi dia maju mundur, lanjut nggak ya, lanjut nggak ya, lanjut nggak ya. Kalau kemudian tetap dia lanjutkan, derdegnya hilang. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seseorang dari hatinya. Sehingga bisikan nurani yang demikian kenceng tadi sampai membuat kita kadang dredeg mau melakukannya, membuat kita jadi grogi, membuat kita jadi keluar keringat dingin, akan hilang suasana itu pada saat yang bersangkutan tetap nekat maju untuk berbuat maksiat. Peringatan Allah datang dalam posisi dia takut ketahuan orang dan seterusnya. Anak remaja dicoba pertama kali untuk ngerokok. Uji coba pertama kali lakukan. Naruh rokok dulu di mulut atau nyalain rokok dulu? Ya? Apa? Sembunyi dulu. Dia akan sembunyi dulu, jangan sampai ketahuan siapapun. Maka pertama kali dia mau uji coba rokok itu dredeg dia. Jantungnya berdetak kencang, kemudian tiba-tiba muncul keringat dingin, ketakutan, jangan-jangan dia ragu, lanjut ya maju mundur, akhirnya rokoknya basah. Karena terlalu banyak ludah yang melekat di rokoknya. Sebab ketakutan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih peringatan kepada hambanya. Kau memang tidak dapat wahyu seperti para nabi yang langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau memang tidak mendapatkan wangsit karena kita bukan nabi, tapi
Allah Subhanahu wa taala berikan. Nuranimu bicara, hatimu bicara. Di saat itu kalau nggak digubris, maka sang hamba dihalangi oleh Allah. Sudah, karena hatinya tidak didengar, akhirnya dia dibiarkan dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Baik, keberadaan inilah yang membuat para hamba kemudian semakin tenggelam dalam aneka perbuatan jahat dan perbuatan maksiat. Nah, yang melemahkan nurani bicara ini adalah tadi merasa aman ketika seseorang berbuat dosa. Ada yang merasa aman di dunia dan ada yang merasa aman di akhirat. Yang merasa aman di dunia gimana, Pak? Dia merasa tidak akan ada yang berani untuk menegurnya. Misalnya ada orang mau mengambil harta orang lain, atau ada orang mau korupsi, tapi dia merasa yakin, lihat kanan kiri atas bawah nggak ada CCTV, aman, sudah. Dan dia tahu trik bagaimana caranya agar dia bisa aman ketika di dunia. Jadi kalau dia sudah merasa aman dari potensi hukuman di dunia, untuk berbuat korupsi peluangnya besar atau kecil? Lebih besar. Kenapa? Dia merasa aman. Dalam kondisi itulah, pada saat dia merasa aman ketika di dunia, dia berani untuk berbuat jahat. Baik, maka mengingatkan orang yang mau berbuat maksiat hanya dengan pendekatan duniawi, ini lemah pengaruhnya. Karena masih banyak cara orang untuk mengamankan diri dalam hukuman dunia. Sehingga misalnya kita sering diingatkan, awas bahaya laten korupsi. Apa ini? Peringatan keamanan resiko dunia. Sudah? Awas bahaya virus HIV. Apa ini? Peringatan resiko dunia. Aman. Aku bisa melakukan sesuatu tanpa harus terkena virus. Sehingga misalnya dia melakukan zina tapi pakai alat pengaman misalnya. Sehingga kalau hanya sebatas ancaman dunia, masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menghindar. Nah, kita kasih peringatan berupa ancaman di akhirat. Bapak mungkin bisa merasa aman di dunia, tapi Anda tidak bisa menjamin diri Anda aman di akhirat. Aman di akhirat gimana? Anda akan dihisap oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu setiap perbuatanmu, dan Allah tidak akan pernah melupakannya. Baik. Nah, sudah posisi aman di akhirat seperti ini, ternyata masih ada cara untuk melemahkannya. Sehingga akhirnya ketakutan di akhirat jadi hilang. Apa yang terjadi ketika itu? Satu, dia akan berusaha untuk merasa aman karena dia tahu solusi pasca maksiat. Tenang saja, setelah ini kita akan sama-sama jadi orang soleh, sehingga nanti dosamu akan hilang setelah kau pakai umroh. Dosamu akan hilang ketika dipakai untuk sholat berjamaah. Dosamu akan hilang ketika kau gunakan untuk Jumatan. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Antar sholat 5 waktu, Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan jadi kafarah untuk dosa yang dilakukan di antara keduanya. Nanti kau bisa lakukan puasa Arafah. Yang kata Nabi SAW, puasa Arafah gimana fadilahnya? Apa fadilah puasa Arafah? Menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ditambah lagi puasa Asyura, apa fadilahnya? Menghapus dosa setahun yang akan datang. Jadi kau punya tabungan 1 tahun ke depan. Hadza maghrur. Orang ini orang yang tertipu. Dia merasa aman di akhirat dengan keyakinan dosanya ada cara pelarian untuk menghilangkannya. Maka janji-janji Allah itu membuat dia tertipu. Yang kedua, yang membuat orang jadi tidak punya rasa takut di akhirat,
Dan ini yang paling parah, karena dia merasa ada yang menjamin dia ketika di akhirat. Contohnya Pak, dia berkeyakinan ada sang juru selamat. Dia berkeyakinan apa? Ada sang juru selamat. Sehingga Bapak tenang saja, santai saja. Nanti kalau di yaumil qiyamah, Bapak sudah disiapkan sang juru selamat. Kira-kira Pak, kalau orang punya keyakinan seperti ini, kira-kira yang terjadi apa Pak? Antara yang rajin dan yang malas sama saja. Sehingga akan membuat orang jadi melakukan pelanggaran yang lebih banyak, dan dia tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, tidak ada beban saat dia berbuat maksiat. Sebab nanti sudah ada yang menjamin. Keyakinan ini ada pada ahli kitab. Yahudi punya anggapan, siapapun yang mengakui bintang David, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Nasrani punya anggapan, kita semuanya akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Ternyata keyakinan kayak gini dibawa di tengah kaum muslimin. Sehingga saat dia dibawa di tengah kaum muslimin, apa yang terjadi? Banyak di antara kaum muslimin yang mereka merasa aman ketika berbuat maksiat. Contohnya apa Pak? Ada tokoh agama yang bilang, nanti kalau Bapak datang di akhirat ketemu malaikat, sebut saja saya adalah muridnya Bang Mamat. Jadi dia merasa apa? Sudah ada yang menjamin. Nanti akan dijamin oleh Bang Mamat ketika di akhirat. Ada juga yang dia punya keyakinan, sebut saja saya adalah anggota ormas A, anggota ormas B, maka kau akan diselamatkan oleh bendera ormasmu. Kau akan dinaungi oleh bendera ormasmu. Ada juga orang yang mengatakan, guru saya sudah menunggu saya di pintu surga. Masya Allah. Dan ini keyakinan berbahaya, mengajarkan prinsip permisifme. Prinsip permisif seperti ini, di mana orang diajarkan untuk serba boleh, nggak apa-apa, serba boleh dan seterusnya. Itu berangkat dari apa? Dia sudah merasa aman karena ada yang menjamin. Padahal tidak ada yang bisa menjamin hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah berhak untuk mendapatkan hukuman. Karena itulah Nabi SAW ketika beliau mengumpulkan keluarganya, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pesan. Keluarganya dikumpulkan, dipanggil, ya Safiyah ammat Muhammadin, wahai Safiyah, bibi dari Muhammad, wahai Abbas, wahai fulan, termasuk yang dipanggil Fatimah. Ya Fatimah binta Muhammadin, sali min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta hartaku apapun yang kau minta, tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkanmu kelak di hari kiamat. Sehingga kalau Fatimah saja tidak mampu untuk diselamatkan oleh Nabi SAW kelak di yaumil qiyamah, apalagi manusia selain Fatimah. Sehingga Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat bagi Fatimah jika Fatimah tidak berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Nabi SAW ngasih prinsip seperti ini. Dalam Al-Quran juga menyatakan demikian. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang telah dia upayakan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Jangan sampai seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Baik. Kemudian contoh yang lain yang membuat orang itu tertipu sehingga dia nekat berbuat maksiat dan malas berbuat taat. Dia merasa kalau dia sudah mati, lalu nanti
ditahlili, maka jaminan masuk. Kalau mati ditahlili, jaminan masuk tahlil. Sehingga masyarakat kita antara pilihan tidak disolati dengan tidak ditahlili, lebih takut mana, Pak? Hah? Antara ancaman kowe nek mati rata solati dengan yang kedua engko nek kowe mati ra ditahlili, lebih takut mana? Hah? Lebih takut yang kedua. Karena banyak di antara mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan kewajiban apapun, isinya maksiat, tapi selama dia muslim dan diakui sebagai muslim di lingkungannya, lalu nanti kalau mati ditahlili, jaminan masuk surga. Dengan sebab keyakinan seperti inilah dia berpangku kepada amal orang lain yang masih hidup. Ini dari barisan-barisan orang-orang yang mereka tertipu ketika di dunia. Dia beranggapan bahwasanya orang lain bisa menyelamatkannya. Kemudian bacaan orang lain terhadap Al-Quran maupun tahlil bisa menyelamatkannya. Termasuk juga diantaranya apa tadi? Dia merasa aman karena nanti akan ada cara untuk pelarian dari perbuatan dosa dan seterusnya, sehingga dia merasa aman ketika berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.